Mungkin kalian sering ngebayangin anak muda yang lagi bangun usaha itu kayak di film-film atau drama Korea. Mulai dari punya ide gila, ngoding di garasi, terus jadi pengusaha sukses. Tapi nyatanya, 90% startup itu gagal. Tapi kenapa bisa gitu? Oke, biar lebih kebayang, kita harus tahu dulu kalau gilanya ada segini banyak startup yang aktif di planet ini. Artinya, ada ratusan ribu startup lahir tiap hari, atau 95 startup per menit. Tapi sayangnya cuma sedikit banget yang bisa bertahan sampai lebih dari 10 tahun kayak mereka-mereka ini. Kenapa bisa gitu? Jawabannya bisa macem-macem. Penelitian dari lembaga satu ini nunjukin kalau alasan terbesar startup gagal adalah karena nggak bisa nyari investor baru, produknya nggak banyak dibutuhin orang, sampai kalah saing. Tapi kalau startup udah punya ide gila yang didukung investor dan punya banyak pelanggan, apakah udah pasti bakal sukses? Oke, coba lihat dua perusahaan besar ini. Dulu mereka sama-sama bakar uang gila-gilaan. Bikin gratis ongkir, ngundang grup idola negeri seberang, sampai ngasih diskon yang kadang buat kita gelap mata. Tapi hasilnya bertolak belakang. Startup ini berhasil sama ide awalnya, sedangkan yang ini harus ngubah ide dulu, baru bisa sukses. Ya, kalau menurut pengamat ekonomi ini, bakar uang tanpa perencanaan yang matang bikin startup susah bersaing. Malah bisa bikin beban keuangan makin berat dan akhirnya mereka terpaksa nutup beberapa lapak. Jadi, ya, ada alasan lain yang bikin startup jadi gagal. Apakah itu? Ya, ternyata ada juga startup yang gagal gara-gara nggak bisa ngatur uang. Mereka bisa jadi ngerasa aman pas udah dapet dana, dan anggarannya malah dipakai buat hal-hal yang kurang penting. Oke, bayangin perusahaan itu kayak mobil dan dana dari investor itu bensinnya. Kalau dalam mobilnya sendiri rusak, mau dikasih bensin segimanapun mobil nggak akan jalan. Selain itu, ada juga startup yang gagal gara-gara nggak punya visi dan cuma ikutan tren pasar sesaat. Atau ada juga yang nggak bisa nyesuaiin usaha sama kemajuan zaman. Ya, gilanya, lebih dari separuh startup yang sukses itu pernah ngubah arah bisnis mereka. Seenggaknya sekali sebelum berhasil, biar produknya lebih laku. Tapi ini emang nggak gampang. Banyak perintis yang terlalu sayang sama ide awalnya sampai susah nerima kenyataan kalau ternyata idenya kurang. Oke, bayangin kita udah mau bikin startup. Investor ada. Perencanaan matang. Keuangan rapi teratur. Ide jangan ditanya. Gila banget. Kira-kira apakah udah pasti sukses? Oke, ayo coba tanya langsung ke ahlinya. Oke, kayak yang tadi udah dibahas sama kok bisa. Emang sebenarnya banyak banget yang nentuin keberhasilan startup. Tapi dari pengalaman gue ngeliat banyak banget perusahaan, especially di Indonesia ya. Kalau ditanya yang paling penting, menurut gue sekarang itu sistem operasional. FYI, ada 50 juta startup baru setiap tahunnya. Cuma sayangnya dari dulu sampai sekarang tuh sama. Failure rate-nya atau rate gagalnya itu 90% ke atas. Nah, soalnya gini, banyak startup yang idenya keren, duitnya udah diinvest sama investor dan target pasarnya pas. Cuma operasionalnya kacau. Analoginya kalian lagi memasak steak. Dagingnya udah wagyu, bumbunya lengkap, wajannya dipakai mahal, tapi kalau masaknya asal-asalan, apinya kegedean, lupa diaduk, tetap aja gosong. Bukan karena bahannya jelek atau resepnya nggak enak, tapi karena cara masaknya berantakan. Terus biasanya gimana kalau bisnis itu mau sistemnya rapi? Di era sekarang, jujur jawabannya teknologi. Ada riset dari McKinsey bilang bisnis yang pakai teknologi buat operasionalnya bisa ningkatin produktivitas sampai 30%. Dan menurut gua, salah satu platform yang kalian bisa pakai, dan gua sendiri udah pernah pakai produk ini dari hampir 10 tahun yang lalu, namanya Odoo. Jadi hampir semua urusan usaha, mulai dari penjualan online, pengadaan barang, produksi, laporan keuangan, itu semua bisa di-manage dalam satu platform. Percaya deh, punya sistem operasional atau ERP yang sistematis, itu bantu bisnis kalian ke arah autopilot yang lebih realistis. Jauh lebih gampang buat di-scale up ke depannya. Jadi mungkin pesan terakhir gue, jangan berharap bisnis itu bisa grow kenceng kalau pondasinya di awal itu jelek. Analogi kayak rumah, kalau pondasinya jelek kita paksain 10 lantai, ujung-ujungnya roboh. Jadi kalau startup atau bisnis, coba kurangin pusingnya tapi makin banyak untungnya. Tapi menurut kalian gimana? Back to you, kok bisa? Oke, setelah dengar langsung dari ahlinya, mungkin kalian juga ikut penasaran. Ayo kita gali lebih dalam. Dunia startup itu geraknya cepet banget, jadi kerjaan harian harus semudah kayak nunjuk menu makanan. Misalnya, tim keuangan yang tiap minggu harus nganalisis dan bikin strategi, sekarang cukup klik aja kalau butuh laporan. Sistem yang tepat juga bantu tim lebih jarang minta maaf, tapi lebih banyak minta tanda tangan. Odoo juga punya segini banyaknya aplikasi yang kehubung dalam satu sistem. Kerjaan makin efisien tanpa ada drama miskom antar tim. Nggak perlu coding, langsung siap pakai dan bayar satu untuk semua aplikasi.
Oke, sekarang kita tahu alasan banyak startup anak muda yang gagal. Tapi video ini dibikin bukan buat nakut-nakutin kalian yang mau mulai merintis. Karena justru dengan belajar soal kegagalan, kita jadi bisa ngehindarin lubang yang sama. Dan seperti biasa, terima kasih.